Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi Bapak Ongkoso, Ibu Pertiwi, dan salam bagi jagat alam, bumi dan seisinya. Salam untuk Allahku, Tuhanku, Sang Pencipta yang kusembah, yang memberikan kehidupan bagi diriku, bagi mereka semua, dan bagi semua makhluk hidup yang telah memberikan karunia berkah kehidupan dan menghidupi setiap makhluknya di bumi ini dan memberikan pencerahan. Amin. Langkah kita telah mengalami berbagai macam laku, perilaku, kehancuran, dan laku, kesedihan, dan keadilan. Sudah banyak laku perjalanan yang dilakukan dari setiap nabi, dari perjalanan dari dahulu, dari manusia yang taat dan manusia yang negatif. Di zaman kenabian telah banyak terjadi positif dan negatif. Bila bumi ini banyak negatifnya, Sang Maha Kuasa menurunkan tangan panjang Sang Utusan setiap generasi, setiap zamannya. Zaman akan selalu berjalan. Utusan akan selalu ada di bumi ini untuk meluruskan segala hal-hal negatif, sehingga manusia terarah dan mempunyai budaya yang bisa membangun umat manusia, baik di kehidupan untuk kesetaraan, kesejajaran, dan kedamaian di bumi ini. Setiap zamannya Allah kita Sang Pencipta menurunkan nabi-nabi sebagai utusan untuk memberikan penyuluhan kepada setiap insan yang mau diselamatkan, yang percaya akan firman dari Sang Ilahi. Setiap generasi akan memberikan nama kelompok tertentu dan menjadikan agama. Dan perjalanan itu sampai ke akhir zaman, yaitu nabi yang diutus adalah Nabi Muhammad sebagai utusan tangan panjang yang maha kuasa, nabi penutup. Dia juga memberikan arahan dan bimbingan dan membedakan kelompok antara negatif dan positif. Kelompok yang tercerahkan dan mengikuti ajaran, dia mengatasnamakan agama Islam. Ada kelompok yang mengatakan agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan, dan Konghucu, dan penganut ajaran kejawen. Semua itu adalah berkah dari Sang Ilahi, berkah dari tuntunan Sang Ilahi melalui takdir seorang satria, takdir seorang utusan akan mendapatkan firman dan disampaikan kepada masyarakat
kepada umat manusia untuk menghindari kehancuran di bumi ini. Semua nabi, bahkan utusan tangan panjang yang maha kuasa telah banyak diutus, dan firman telah dirangkum dalam kitab suci, kitab untuk panutan setiap umat manusia untuk bertuhan, untuk melaksanakan amanah di bumi ini, supaya manusia ada kesetaraan, ada pengadilan, ada kejerahan, dan selalu ingat pada Tuhannya bahwa hidup kita adalah amanah. Amanah selama kita ternaungi oleh raga ini untuk membalut sukma kita. Itulah amanah dari Sang Pencipta untuk melakukan kebaikan, untuk melawan hal positif di bumi ini. Itulah gambaran bagi kita semua bahwa Sang Ilahi telah menurunkan semua firman untuk manusia, untuk menata kehidupan manusia, supaya bertuhan, supaya mempunyai welas asih, mempunyai budi pekerti, dan mempunyai peradaban yang lebih maju, dan mempunyai rasa welas asih, rasa kemanusiaan sesama manusia, dan hormat menghormati. Untuk ajaran itu adalah ajaran yang telah memberikan kita kedamaian di bumi ini, di semua bangsa, dan menghindarkan dari kehancuran dari peperangan. Di saat ini banyak terlena, hanya ditimbulkan oleh otak yang kotor, otak negatif, sehingga banyak pembunuhan, peperangan. Bahkan otak telah dikasih cap antara negatif dan positif. Inilah akhir zaman, akhir yang menentukan kita kuat dan tidak, antara terang dan gelap telah bergesekan. Kekuatan kita adalah dari hati yang tak tercemar, maka kita akan diselamatkan. Akhir zaman ini Sang Maha Pencipta menurunkan utusannya, yaitu rajanya wali akhir zaman, Imam Al-Mahdi, yang mempunyai 1000 gelar: Al-Fatar, Satrio Piningit, Satrio Pinandito, Satrio yang mempunyai 1000 gelar, 1000 amanah untuk bisa menyadarkan manusia dari kotoran-kotoran yang berada di hati, kotoran yang membuat bumi ini akan hancur dan retak. Setiap generasi akan ada zaman peralihan. Kita tak terasa mengalami zaman peralihan. Setiap gerakan kita akan dibimbing bagi manusia yang taat dan sadar akan kehidupan ini. Seperti ornamen naga ini, dari kayu yang tak berguna, kayu yang tak memiliki bentuk, kayu yang belum tergambar. Seperti hati kita, kalau kita hati tak bisa bersih, maka tak akan ada suatu gambaran atau tujuan yang pasti. Hati perlu diasah, hati perlu dibenahi, hati perlu bimbingan, hati perlu pengarahan. Seperti barang ini, kayu yang dulunya hanya kayu, tak mempunyai bentuk. Setiap bentuk akan membuang kotoran-kotoran yang tak berguna, sehingga kayu itu berbentuk dan dipandang mata sangat enak dan sejuk. Kalau kita sebagai spiritual, kita akan tahu bahwa hati kita terbentuk oleh
tingkah laku kita. Hati yang suci adalah hati yang selalu ingat akan kepribadian kita, laku kita, dan amanah kita selama hidup di bumi ini. Bentuklah hatimu sehingga terlepas dari kotoran-kotoran yang berada di hati. Virus hati sangat berbahaya bagi otak kita. Kalau otak kita kotor, maka otak kita akan ada cap negatif. Tapi bila hati bersih, maka ke otak pikiran kita akan positif. Itulah akhir zaman. Berhati-hatilah. Setiap gelombang, setiap zamannya akan mengalami gelombang. Firman dari surga akan turun ke bumi ini dan bumi akan bergoyang. Berdoalah, setiap langkah kita ditentukan oleh takdir. Kita tak tahu hari ini, hari esok, setiap minggu, setiap tahun. Hati setiap manusia akan bergolak dan zaman akan selalu berganti dan berganti terus. Dan kita tak terasa menginjak zaman jahiliyah. Inilah zaman jahiliyah. Setiap gerakan manusia akan diadu antara positif dan negatif untuk bergesekan. Inilah zaman Imam Mahdi, zaman Al-Fatar, zaman kesucian, zaman gelombang, zaman yang akan ada pembenahan besar-besaran, pembenahan untuk hati, pembenahan untuk iman, pembenahan untuk keadilan, pembenahan untuk kemanusiaan, sehingga bumi ini terlepas dari bendu yang membelenggu hati manusia, bendu yang membelenggu bumi ini, sehingga bumi ini bergoyang dan bergetar. Gunung-gunung akan meletus, angin menerjang, ombak besar, bahkan sampai ke daratan, dan tanah pun bergoyang. Berhati-hatilah di saat ini, seperti umat manusia yang bergejolak, baik di hatinya, baik di ucapannya, baik di otaknya, baik di perilakunya. Semua akan bergejolak seperti manusia. Bumi ini tergantung manusia. Bila manusia banyak bergejolak, bumi pun bergejolak. Bila manusia damai, bumi pun akan damai. Gunung-gunung pun akan reda, angin pun akan reda, dan ombak pun tenang, serta bumi yang kita pijak tak akan bergoyang dan bergetar. Itulah bila setiap zamannya wahyu dari Sang Maha Kuasa, wahyu dari surga akan memberikan pengarahan yang membuat manusia sadar dan taat bahwa kita hidup di bumi ini adalah amanah, adalah khalifah selama kita hidup di bumi ini. Jangan takut kalau engkau melakukan kebaikan. Kebaikan adalah untuk penyelamatan diri kita. Diri kita sejati ditentukan oleh diri kita sendiri. Keselamatan kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Pakailah imanmu, tongkatmu, tongkat kekuatan untuk tegak di bumi ini, tegak melaksanakan sebagai amanah selama kita hidup, selama kita, sukma kita masih terbungkus oleh raga. Salam sejahtera selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.